Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Nah, di sini siapa yang selalu nungguin video orderan aku? Alhamdulillah kali ini aku lagi dapat orderan nasi kuning paket ya teman-teman untuk acara tasyakuran. Aku udah selesai prepare-nya semua dan ini yang pertama kali bakal aku olah adalah ayam ungkepnya. Nah, ini udah aku siapin, ayamnya udah aku cuci bersih, bumbu-bumbunya juga udah aku cuci bersih semua. Untuk ayamnya sendiri di sini aku pakai bagian paha semua, per kilo isinya 10 potong dan harganya Rp43.000. Ini tadi udah aku marinasi pakai air lemon dan juga garam ya teman-teman. Lanjut, sekarang ini aku mau blender untuk bahan ungkepnya. Untuk bahan ungkepnya ini adalah bahan-bahan bumbu kuning. Jadi untuk pemakaian kunyitnya di sini aku pakainya agak banyak ya. Dan juga nanti aku bakal bikin untuk bumbu taburan lengkuasnya. Jadi aku pakai lengkuas parutnya itu juga lumayan banyak nih teman-teman. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya sambil aku blender bumbu, teman-teman jangan lupa pada absen dulu ya. Dari mana aja nih yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Nah, ngomong-ngomong soal orderan ini, jadi orderan ini tuh harus diantar sampai sana jam 9 pagi. Sedangkan untuk jarak antarnya lumayan jauh ya teman-teman, Cikarang Selatan ke Cikarang Utara. Nah, jadi aku tuh begadang masak. Aku masak dimulai dari jam setengah 2 malam dan selesai jam 7 pagi. Karena aku sambil ngonten ya teman-teman, jadi butuh waktunya lumayan panjang. Nah, sedangkan bahan-bahan semua ini udah aku prepare dari malam harinya. Oke, kalau bumbu udah halus, sekarang ini mau aku tumis terlebih dahulu pakai minyak panas. Ini kita pakai minyaknya sedikit aja. Kalau bumbunya udah setengah harum, baru kita masukin untuk lengkuas parut teman-teman. Nah, ini lengkuas parut kurang lebih aku pakai sebanyak 500 gram lengkuas parut. Dan untuk bumbu aromatiknya juga kita masukin. Ada daun salam, serai, dan juga daun jeruk. Nah, untuk masaknya sendiri berhubung ini kan muatannya berat ya, aku jadi masak di kompor bawah seperti biasa. Bumbunya dimasak sampai dia wangi, setelah itu kita masukin untuk ayam yang sudah dicuci bersih. Dan untuk ayam ini aku tidak rebus dulu karena ini ayamnya benar-benar muda teman-teman. Khawatirnya kalau aku rebus terlebih dahulu nanti dia malah mudah hancur. Jadi di sini alternatifnya kita bakal ngerebus atau ngungkep ayam ini lumayan lama. Dan aku kasih tambah air 1 liter, aku kasih garam dan juga penyedap rasa plus gula pasir. Nanti untuk semua komposisi lengkapnya bakal aku taruh di kolom deskripsi ya. Oke, jadi ini kita aduk rata terlebih dahulu dan usahakan pakai apinya yang sedang cenderung kecil. Jangan terlalu besar, khawatirnya nanti malah cepat gosong. Oke, kalau ini udah kecampur rata semua, aku tadi tutup ya teman-teman. Dan ini kita biarin kurang lebih aku ungkep selama 35 menit. Oke, kalau dirasa ayamnya ini udah empuk, harumnya udah semerbak banget, ini matangnya merata sampai ke dalam ya teman-teman. Dan ini siap untuk kita tiriskan. Nah, untuk bikin ayam ungkep sendiri itu bumbunya tuh bermacam-macam ya teman-teman. Dan setiap orang itu pasti punya ciri khas tersendiri atau punya resep andalannya tersendiri. Jadi di sini kalau semisal teman-teman ada yang punya resep ayam ungkep yang rasanya super jos, super enak, boleh bagi-bagi resep ke aku ya. Nanti boleh tulis di kolom komentar.
Oke, ini udah selesai aku tiriskan dan untuk bumbunya berhubung ini nanti aku bakal goreng karena ada lengkuasnya ya teman-teman. Jadi di sini aku mau saring terlebih dahulu dan mau aku benar-benar tiriskan. Karena nanti ini kita goreng biar jadi bumbu taburan di atas ayam gorengnya. Ya, istilahnya kayak serundeng gitu ya teman-teman, tapi bedanya kalau serundeng dari kelapa dan yang aku masak ini sekarang nanti bumbu taburannya dari lengkuas parut. Oke ya, ini mungkin jadi video aku yang durasinya paling lama ada di 33 menit 49 detik. Ini menurut aku durasinya lumayan lama banget teman-teman, dan aslinya video yang aku buat kali ini ada di 3 jam 22 menit. Jadi ini menurut aku durasinya panjang banget ya teman-teman. Mohon maaf banget bila mana video aku durasinya kepanjangan. Teman-teman boleh dipercepat videonya, nggak masalah ya. Jadi semoga teman-teman nggak bosan nontonin video aku yang durasinya lumayan panjang. Bukan lumayan lagi, ini sih panjang menurut aku. Oke, bumbunya udah aku tirisin dulu sampai dia benar-benar tiris ya teman-teman. Lanjut di kompor atas, sekarang aku mau nyambi untuk goreng tempe. Nah, berhubung menunya kali ini ada di orek tempe, jadi kita bakal bikin kering tempe. Nah, by the way, ini aku masak tuh di kisaran jam 2 malam ya teman-teman. Ditemenin suami aku, tapi suamiku tidur di depan TV. Karena udah bantuin prepare semalam, jadi ya udah aku suruh tidur dulu biar nanti pagi pas nganterin itu nggak ngantuk. Nah, untuk pembuatan orek tempe kali ini aku pakai 5 papan tempe. Per papannya harganya Rp6.000, teman-teman. Oke, ini mari kita goreng terlebih dahulu untuk tempenya. Jadi semua aku pakai ya tempenya dan kita goreng sampai dia kering. Nah, di sini aku mau sekalian jawabin teman-teman semua. Kalau semisal lagi masak-masak kayak gini, apakah ada yang bantuin Mbak Nia? Nah, kalau semisal pas di siang hari, kadang aku suka minta bantuan sama tetangga aku. Tapi kalau di malam hari kayak gini, aku nggak mungkin minta bantuan ya teman-teman. Karena aku nggak enak, masa iya di saat jam tidurnya aku ganggu suruh bantuin aku, kan nggak mungkin. Jadi di sini aku kerjain sendiri. Alhamdulillah beres ya teman-teman. Oke ya, sambil kita goreng tempe, di sini aku mau prepare untuk bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, dan daun salam. Jadi bumbunya itu bakal aku iris-iris semua aja dan nanti bakal kita tumis. Karena orek tempe itu dimasak seperti itu aja udah enak. Kecuali kalau kita mau masak nyomok tempe, itu beda lagi bumbunya. Karena di sini orek tempe, jadi memang sesimpel ini. Nah, ini bawang merah aku pakai lumayan banyak karena aku kalau masak lebih senang banyak bawang merahnya. Untuk pemakaian cabai sendiri, di sini aku hanya pakai cabai merah keriting dan aku pakainya nggak banyak karena nanti ini untuk makan anak-anak juga. Jadi di sini aku pakai cabai secukupnya dan aku pakai lengkuas 2 ruas jempol dan 5 lembar daun salam. Nah, ini dia kering tempenya udah matang semua. Lanjut sekarang aku bakal matengin ya. Di sini kita tumis terlebih dahulu untuk bawang merahnya karena yang pertama aku selalu tumis bawang merah. Menurutku bawang merah itu kan matangnya dia agak lumayan lama. Jadi kalau udah setengah matang baru kita masukin untuk bawang putih dan juga cabenya. Dilanjut kita juga masukin untuk lengkuas dan juga daun salam. Bumbunya simple kayak gini aja, yang penting nanti untuk kecapnya kita pakainya kecap yang enak dan juga bumbunya pas ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah matang lalu kita masukin untuk tempe yang udah kita goreng, lalu kita masukin untuk kecap manis. Untuk kecap manis sendiri di sini aku pakai kecap manis dari daerah aku sendiri dari Rembang, yaitu kecap Siwalan. Dan untuk pakai kecapnya dikira-kira aja. Next, untuk bumbunya di sini aku kasih garam, penyedap rasa dan juga sedikit lada bubuk. Dan ini semua tinggal kita aduk rata aja. Jangan lupa diicip rasa, dan pas aku icip ternyata kurang lada, jadi aku tambahin lada bubuk sedikit lagi. Pokoknya setiap kita masak apapun wajib untuk dites rasa terlebih dahulu. Oke, ini dia menu yang pertama udah matang, yaitu orek tempe atau kering tempe ya teman-teman. Ini nggak aku kasih kacang karena tempenya banyak jumlahnya. Next, di sini aku bakal bikin menu yang kedua, yaitu sambal.
Kali ini untuk pasangan nasi kuning aku bakal bikin sambal tomat. Jadi aku udah siapin ada 5 buah tomat, ada bawang putih sebanyak 15 siung, bawang merah 30 siung, cabai merah keriting di sini aku pakai 100 gram dan cabai galak aku pakai 50 gram. Nah, di sini untuk cabenya aku kerat-kerat ya bagian tengahnya supaya nanti pas digoreng dia nggak meletup-letup atau nggak meledak gitu teman-teman. Nah, untuk tomatnya sendiri usahakan pakai tomat yang warnanya tuh udah cantik ya, udah merah kayak gitu teman-teman. Jadi supaya nanti sambal kita juga penampilannya jauh lebih menarik. Oke, ini dia udah selesai semua aku prepare. Lanjut sekarang langsung aku mau goreng aja. Untuk pembuatan sambal tomat bisa digoreng seperti aku ini atau bisa juga bahan-bahannya direbus. Teman-teman tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, kita masak sampai bahan-bahan semuanya matang. Kalau udah matang, mari kita tiriskan terlebih dahulu. Berhubung di sini aku mau langsung aku ulek aja, jadi lebih enaknya panas-panas langsung diulek. Tapi kalau teman-teman mau di chopper atau mau di blender, usahakan tunggu dia hangat-hangat kuku supaya blender atau choppernya tidak mudah rusak. Nah, untuk bumbunya tadi aku kasih garam, kasih penyedap rasa dan juga sedikit gula pasir. Untuk ngulek seperti ini kalau di saat masih panas-panas ngebul itu cepat halusnya ya teman-teman, dibandingin kalau nunggu dingin itu menurut aku malah agak effort ya untuk nguleknya. Nah, ini udah selesai aku nguleknya seperti ini aja. Aku nggak terlalu halus ya teman-teman, jadi masih agak setengah kasar seperti ini. Lanjut langsung aja di sini aku mau goreng untuk sambelnya, dan ini aku kelupaan nggak aku kurangin untuk minyaknya ya teman-teman. Jadi nanti setelah matang bakal aku kurangin untuk minyaknya supaya tidak terlalu over berminyak. Nah, usahakan saat masak sambal seperti ini pakai apinya yang kecil aja ya supaya warnanya tuh cantik, matangnya merata dan juga tidak mudah basi. Nah, ini bisa dilihat sendiri untuk sambalnya udah matang dan kadar minyaknya masih banyak. Jadi nanti mau aku kurangin untuk kadar minyaknya ini. Minyaknya kita buang aja ya teman-teman. Oke, lanjut sekarang kita masak ke menu yang ketiga. Kali ini aku mau bikin mie goreng. Ini bisa dibilang mie goreng Jawa atau mie goreng biasa juga bebas, sesuai teman-teman aja. Tapi menurut aku ini ya mie goreng Jawa. Nah, untuk bahan-bahan isian campurannya aku di sini potong-potong sawi. Ini sawi beratnya ada 400 gram. Dan aku juga tambahin ada kubis atau kol, ini beratnya ada di 250 gram. Jadi untuk kubisnya ini kita potong-potong tipis seperti ini aja karena untuk bahan isian nanti. Next, di sini juga aku kasih tambahan wortel. Jadi supaya warnanya cantik, supaya warnanya tuh balance, semua warna ada. Jadi di sini aku kasih tambah 4 buah wortel yang aku potong kecil-kecil memanjang seperti ini. Kalau teman-teman nggak leken atau nggak sabar motongin wortel seperti ini, bisa diparut aja ya. Oke, ini udah siap untuk sayurannya. Yang terakhir di sini aku juga mau kasih tambahan irisan daun bawang. Nah, untuk irisan daun bawang ini motongnya jangan terlalu tipis-tipis banget, jadi sedang seperti ini aja supaya nanti hasilnya lebih cantik. Dan kalau kita kasih daun bawang sama seledri, nanti di mie goreng kita menurut aku dia tambah sedap, tambah wangi, dan yang pastinya insya Allah enak ya teman-teman. Jadi untuk seledrinya di sini kita potong kasar seperti ini aja. Nah, ini dia semua bahan-bahan untuk pembuatan mie goreng Jawa. Aku juga udah siapin ada mie dara, aku pakai Doroku. Dan satu bungkus ini isinya ada 15 keping. Untuk bumbunya sendiri di sini aku kasih bawang merah, bawang putih, garam, penyedap rasa dan juga lada. Nah, ini aku mau pakai ulekan aja ya teman-teman karena aku lumayan nggak enak ya. Ini masih di jam 3 subuh. Kalau aku harus nyalain blender aku nggak enak sama tetangga, jadi kita ulek aja. Nah, tadi ini hampir kelupaan aku masukin kemiri ya teman-teman. Jadi bumbunya masih kita kasih tambah kemiri supaya rasanya jauh lebih enak, jauh lebih gurih.
Oke, ini dia udah selesai. Kita ulek bumbu halusnya seperti ini aja. Aku jadi nguleknya nggak terlalu halus banget, masih agak setengah kasar seperti ini. Yang terpenting ladanya itu kita pakai lada bubuk. Kalau pakai lada butiran, teman-teman wajib diuleknya sampai halus. Nah, step yang pertama di sini aku bakal rendam dulu untuk minyak. Aku rendam pakai air hangat ya, teman-teman. Jadi airnya kalau aku biasanya pakai hangat. Khawatirnya kalau pakai air panas dia tuh terlalu apa ya, terlalu kematangan gitu ya, nanti takutnya malah lodoh gitu, bahasa orang sini sih bilangnya lodoh gitu ya. Oke, ini kita biarkan sampai dia setengah mateng. Kenapa setengah mateng? Karena nanti kita masih ada proses untuk menggorengnya. Jadi kalau teksturnya udah dirasa pas seperti ini, lanjut mari kita tiriskan terlebih dahulu. Setelah ditiriskan, lanjut kita kasih untuk kecap manis. Jadi aku kasih kecap manisnya itu sebelum dimasak supaya dia bisa tercampur rata. Karena kalau udah diaduk dengan sayuran yang lainnya, khawatirnya nanti dia tidak merata untuk kecapnya. Nah, untuk pemakaian kecap sendiri di sini dikira-kira aja ya teman-teman, main feeling. Jadi kalau dirasa kepengen warnanya agak gelap, berarti kecapnya diperbanyak seperti itu. Dan di sini untuk kecapnya aku masih sama pakai kecap siwalan andalan aku. Karena setelah produk Bango di boykot itu, aku belum menemukan kecap yang cocok selain kecap siwalan ini teman-teman. Jadi aku pas mudik itu beli banyak gitu ya, untuk stok aku selama di sini gitu kan. Jadi pas nanti kita mudik lagi baru kita beli lagi, seperti itu. Oke, ini udah selesai semua prepare-nya. Mari langsung aja kita masak. Yang pertama di sini aku bakal tumis untuk bumbu halusnya terlebih dahulu. Usahakan di sini masak bumbunya sampai bener-bener matang, sampai tanek ya teman-teman, supaya nanti untuk mie yang kita goreng itu tidak mudah basi. Kalau dirasa bumbunya udah matang, langsung aja untuk sayurannya kita masukin semua. Dan ini bakal kita masak sampai sayurannya layu ya teman-teman. Jadi di sini untuk wortelnya aku nggak dipisah dulu masaknya, aku sekaligusin aja seperti ini. Ya terpenting nanti dia matang dengan sempurna. Nah, kalau sayurannya udah layu seperti ini, lanjut kita seasoning. Aku kasih ebi, aku juga kasih lada bubuk lagi, kasih garam dan juga gula pasir sedikit ya teman-teman, supaya nanti rasanya benar-benar pas. Karena setelah ini kita bakal masukin minyak, jadi untuk seasoningnya agak kita tambahin sedikit ya teman-teman. Nah, kalau udah matang merata seperti ini, lanjut kita masukin untuk minyak. Usahakan di saat mie sudah masuk, ini kompor dikecilkan terlebih dahulu saat kita ngaduknya ya teman-teman. Khawatirnya kalau pakai api yang besar nanti dia mudah gosongnya. Dan semisal teman-teman kesulitan saat ngaduk mie yang banyak seperti ini, teman-teman bisa menggunakan 2 sutil ya. Jadi supaya lebih mudah dan bisa merata antara mie dan juga sayurannya. Yang terakhir di sini kita masukin untuk irisan daun bawang seledri. Kalau daun bawang seledri udah masuk, di sini kita ngaduknya nggak butuh waktu lama. Jadi kita aduk kisaran 1-2 menit aja. Dan ini minyak udah matang, lanjut kita pindahkan ke dalam nampan saji. Masya Allah, ini untuk minyak kalau menurut aku enak banget ya. Pas juga, nggak terlalu pedes, nggak terlalu gurih juga, pokoknya enak. Dan yang terakhir jangan lupa ditabur-tabur bawang goreng. Oke, menunya udah matang semua. Sekarang aku mau masak untuk nasi kuningnya. Aku udah siapin beras, udah aku cuci bersih. Totalnya ada 4 liter beras. Nah, di sini untuk bumbu-bumbunya juga udah aku siapin semua ya, teman-teman. Kita masak nasi kuning versi simple. Jadi aku udah siapin ada bawang putih cincang, ini total bawang putihnya 15 siung bawang putih, ada serai 4 batang, ada bubuk kunyit 3 bungkus, daun jeruk di sini aku pakai 7 lembar, daun salam 7 lembar, aku kasih jahe sedikit dan juga lengkuas geprek lumayan banyak. Nah, kenapa aku bilang simple? Karena kita masaknya mau pakai santan instan. Biasanya aku selalu pakai santan murni ya teman-teman, tapi berhubung tukang santan langganan aku nggak jualan, jadi ya udah kita pakai santan instan Kara. Yang pertama di sini wajib kita tumis terlebih dahulu bawang putihnya.
Dilanjut kita juga wajib tumis untuk bubuk kunyitnya. Nah, ini adalah salah satu tips kalau teman-teman mau masak nasi kuning pakai bubuk kunyit, wajib ditumis terlebih dahulu supaya dia tidak bau langu, teman-teman. Kalau sudah ditumis seperti ini, langsung kita masukin air. Nah, untuk pemakaian air sendiri di sini 4 liter beras, aku pakai 4 liter air ya, teman-teman. Tapi kembali lagi, untuk banyaknya air itu sesuai dengan beras yang kita pakai. Berasnya itu berani air atau tidak. Lanjut kita masukin juga untuk bumbu aromatiknya, daun salam, serai lengkuas, dan juga daun jeruk beserta jahe sedikit. Kenapa Mbak dikasih jahe? Supaya nasi kuningnya ada aroma hangat di tubuh kita. Selanjutnya kita langsung masukin aja untuk santan instannya. Di sini per 1 liter beras biasanya patokan aku 1 bungkus santan. Jadi kalau aku pakai 4 liter beras, aku pakainya 4 bungkus santan instan kara. Nah, ini kita masak sampai dia matang, tidak usah sampai mendidih ya. Jadi kalau udah matang langsung aja kita masukin ke dalam beras yang udah kita cuci bersih. Lalu kita aduk rata dan kita masak. Istilahnya nasi kuning ini berasnya kita aron terlebih dahulu. Untuk cara masak nasi kuning ada berbagai macam cara. Ada yang cara disiram seperti aku biasanya, ada yang diaron seperti ini, ada juga yang lebih mudah masak di rice cooker. Teman-teman tinggal sesuai dengan selera masing-masing aja mau masak dengan metode seperti apa. Oke, ini untuk aronanya udah matang seperti ini, airnya udah menyusut. Lanjut, kalau udah seperti ini aku bakal biarkan terlebih dahulu kurang lebih selama 30 menit. Kalau sudah 30 menit baru ini bakal aku kukus ya, teman-teman. Nah, kalau udah 30 menit dia untuk teksturnya itu jadi lebih padat ya untuk nasinya. Dan lanjut sekarang kita ke proses pengukusan. Nah, ini untuk air di langsengnya udah mendidih ya teman-teman, jadi udah panas langsengnya ini. Lanjut kita bakal kukus. Nah, tips dari aku, nggak bosan-bosan aku ngasih tahu dan ngingetin, kalau misalnya kita masak nasi dalam jumlah yang banyak, teman-teman jangan lupa pas ngukusnya itu dikasih lobang-lobang seperti ini untuk supaya sirkulasi udaranya merata dan nasinya tidak ngeletis alias matangnya merata. Nah, ini kita kukus selama 45 menit. Sambil ngukus nasi kuning, di sini aku mau goreng ayamnya di kompor atas. Nah, di sini untuk gorengnya tips dari aku pakai minyak banyak dan juga apinya besar. Digorengnya sebentar aja, teman-teman. Jadi dia garing di luar tapi juicy di dalam. Karena sebenarnya ayam ini tuh udah matang, jadi kita harus masaknya itu sebentar aja supaya dia tidak mengeras, teman-teman. Oke ya, dan jangan lupa juga dibersihin untuk rontokan dari bumbu-bumbu ini ya teman-teman, supaya tidak gosong ke ayam yang kita goreng selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti ini hasil akhir ayam goreng aku. Jadi ini untuk warnanya juga cantik ya teman-teman. Dan semisal teman-teman mau dibikin frozen juga bisa, setelah diungkep tadi dibiarin dingin dulu baru disimpan di dalam freezer. Nah, ini untuk bumbunya juga udah aku goreng dan udah aku tiriskan ya. Lanjut ke menu yang terakhir, di sini kita bakal bikin telur dadar iris. Nah, jadi kalau nasi kuning kan kebanyakan ada telur iris kayak gitu ya teman-teman. Sekarang kita bakal buat ada 9 butir telur ayam utuh dan dikasih garam penyedap rasa dan juga lada bubuk. Nah, ini kita kocok dan aku mau kasih tips buat teman-teman semua, barangkali ada yang belum tahu. Jadi untuk bikin telurnya supaya tidak mudah sobek dan tidak mudah hancur, kita kasih tambahan tepung beras. Nah, di sini aku kasih tepung beras sebanyak 2 sendok teh, tapi nggak munjung ya teman-teman. Lalu kita kasih tambah air 2 sendok makan ya teman-teman. Nah, jadi fungsinya air untuk melarutkan tepung beras ini. Udah cukup seperti ini aja, insya Allah nanti telur dadar yang bakal kita bikin tidak mudah sobek. Ini aku udah panasin untuk teflonnya. Lanjut kita bakal masak dan kita putar-putar seperti ini sampai telurnya itu tipis merata. Nah, diusahakan ini gorengnya pakai api yang kecil aja ya, karena kalau pakai api yang besar nanti khawatirnya dia cepat mudah gosong teman-teman.
Oke, kurang lebih seperti ini, dan aku ngasih minyaknya itu di pertama kali aja, lalu seterusnya aku nggak kasih minyak ya teman-teman. Jadi kurang lebih cara pembuatan telur dadar aku yang untuk nasi kuning seperti ini. Dan kalau semisal ini udah matang semua, untuk cara potongnya kalau aku biasanya aku tumpuk jadi 5 ya teman-teman. Jadi 5 lembar ini aku tumpuk lalu aku gulung-gulung seperti ini. Kalau teman-teman kesusahan 5 tumpuk bisa pakai 3 tumpuk aja. Lanjut setelah itu kita belah jadi 2 atau nggak dibelah juga nggak apa-apa ya teman-teman. Langsung kita potong-potong sesuai selera, sesuai ukurannya maunya sebesar apa. Kalau aku segini aja ini udah cukup ya teman-teman. Oke, ini udah selesai untuk iris-iris telurnya, kurang lebih seperti ini, dan ini hasilnya banyak banget, dapat 1 mangkok penuh. Selanjutnya di sini aku bakal tengok untuk nasi kuningnya. Alhamdulillah ini nasi kuningnya udah mateng, wangi banget teman-teman, Masya Allah. Untuk teksturnya ini pas, nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu perak. Jadi nanti untuk takaran nasinya juga bisa pas ya teman-teman. Kalau semisal masak nasi kuningnya terlalu ngepel atau terlalu apa ya, kelembekan, nanti yang ada hasil dari nasi kuningnya itu dapatnya malah sedikit. Dan kalau misalnya masak nasi kuningnya terlalu perak atau dia terlalu buyar, nanti di saat kita nyetaknya itu dia susah ya. Biasanya tuh kalau perak itu nanti jatuhnya malah ambiar gitu teman-teman untuk nasinya. Oke, ini udah matang, lanjut aku bakal pindahin aja ke dalam baskom aku supaya dia panasnya itu berkurang ya. Jadi supaya nanti saat kita packingnya itu dia tidak mengembun saat kita tutup di wadahnya. Alhamdulillah setengah 6 aku selesai masak ya teman-teman. Dan ini semua adalah isian nasi kuning kita di hari ini. Alhamdulillah untuk sambalnya juga udah aku bungkusin pakai plastik klip. Dan untuk lalapannya aku kasih selada dan juga mentimun. Untuk pengemasan di sini aku pakai tin wall yang ukuran 2000 ml atau 2 liter ya teman-teman. Satu pak ini harganya 75.000 dan per pak isinya 25 pieces. Nah, jadi di sini aku pakai alas mika sekat. Di sini aku pakai yang sekat 5. Jadi 1 untuk nasi, 4-nya untuk lauk pauk. Oke, sekarang waktunya untuk plating. Dan untuk cetakan nasinya sendiri aku pakai cetakan mawar yang kapasitasnya 300 ml. Jadi ini cetakan mawarnya besar ya teman-teman. Kalau kita kasih nasi, ini tuh nasinya 2 centong setengah. Jadi kalau untuk aku pribadi biasanya 1 liter beras bisa jadi 10 porsi. Kalau kita masaknya itu pas ya. Kalau kelembekan itu paling cuma jadi 7 atau 8 porsi. Makanya teman-teman kalau masak nasi itu usahakan bisa memahami nasinya itu atau beras yang kita masak itu dia berani air atau tidak. Lanjut, ini kita tata ayamnya di atas selada, lalu kita kasih taburan bumbu yang udah kita goreng tadi, serunding lengkuasnya. Dilanjut kita kasih orek tempe, irisan telur dan juga mie gorengnya. Nggak lupa juga di atas nasi kuning kita kasih taburan bawang goreng. Nah, selanjutnya tinggal kita tata untuk lalapan mentimunnya dan lanjut disusul dengan sambelnya teman-teman. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini dan nanti masih kita tutup lagi ya pakai plastik lembaran karena bakal kita kasih kerupuk udang dan juga sendoknya. Oke, lanjut. Sekarang ini aku mau kasih plastik lembaran di bagian atas nasi kuningnya karena setelah ini bakal kita kasih sendok makan dan juga kerupuk. Untuk harga per porsi ini Rp30.000 sudah plus sama air minum ya atau aqua gelasnya teman-teman. Jadi untuk harga tinggal disesuaikan di daerah masing-masing. Karena kan ada yang bilang, "Mbak, kok mahal banget sih harga nasi kuning begitu aja?" Jadi semua itu tinggal disesuaikan di daerah masing-masing ya teman-teman. Karena aku tinggal di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi, untuk harga di sini lumayan mahal-mahal ya teman-teman. Apalagi untuk cabai sekarang udah mulai naik lagi per kilo Rp58.000.
Dan juga untuk boxnya sendiri ini kalau kita hitung per biji lumayan harganya ada di 2.500 ya teman-teman. Jadi untuk pengemasannya biasanya itu sesuai request customer yang pesan ya teman-teman. Berhubung kali ini mintanya tin wool seperti ini, jadi aku juga menyesuaikan dengan harga jual dan juga harga belinya. Nah, kalau semisal dibungkusnya itu pakai styrofoam, mungkin ini harganya jauh lebih murah ya teman-teman. Nah, step yang terakhir di sini jangan lupa dikasih stiker label jualan kita kalau teman-teman udah punya. Kalau teman-teman belum punya, bisa banget bikin seperti ini. Aku ordernya lewat Shopee ya teman-teman. Jadi ini tuh pengerjaannya 1 hari jadi. Pokoknya kenapa kita kasih label seperti ini supaya orang lain itu tahu, oh iya si A jualan loh, oh iya si B jualan loh, rasanya enak. Jadi bisa jadi apa ya? Jadi mulut ke mulut gitu ya teman-teman untuk memperkenalkan hasil jualan kita. Dan tadi aku udah bungkusin satu persatu ya pakai plastik. Untuk aqua gelasnya aku nggak bungkus karena kalau aku bungkusin langsung khawatirnya nanti malah sulit untuk ditata di dalam plastik. Nah ini aku lanjut untuk nganter ya teman-teman. Jadi aku berangkat nganter di jam 8 pagi sampai sana jam 9, 1 jam perjalanan. Untuk perumahannya ini satu perumahan dengan Teh Aisyah. Jadi kalau Mama Baim itu cuma beda blok aja. Dan kebetulan Mama Baim ini juga salah satu konten kreator YouTube ya teman-teman. Dan ini tuh dulu aku awal mulanya kenal pertama kali sebelum aku ngonten juga diajarin sama Mama Baim. Nah ini udah sampai di sini ya teman-teman, alhamdulillah. Dan itu juga aku seneng banget Mama Baim lagi pakai dress yang aku jual, cantik banget dipakainya ya. Nah ini aku kaget banget ketemu sama Kiyomi. Kiyomi adalah anak ketiga dari Mama Baim, anak cewek satu-satunya. Dulu pas pertama kali ngeliat anak ini masih bayi, tapi sekarang udah gede, udah pintar, Masya Allah. Semoga setelah ini saya juga bisa dikasih karunia anak sama Allah, amin. Dan di sini aku sempat mampir sebentar ya teman-teman, sekitaran setengah jam gitu. Dan lanjut setelah ini aku mau langsung nganterin aja ke sekolahan Baimnya karena ini bakal dibagi-bagi di sekolahan. Dan ini tuh aku udah lama banget nggak ketemu, hampir ada 1,5 tahun aku nggak ketemu ya teman-teman. Dan super kaget juga pas waktu ngubungin aku pesen order makanan ke aku gitu ya. Padahal kan jaraknya jauh juga gitu teman-teman, tapi masih mempercayakan aku. Pokoknya aku seneng banget teman-teman. Oke, ini aku lanjut perjalanan pulang. Rasanya udah ngantuk banget karena begadang semalaman. Dan ini udah di jam 11 siang. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Mohon maaf banget bila mana durasi video kali ini terlalu panjang. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!